Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 61. 0811 225 sekian. Salam Pak Erastus, saya dari kecil beragama lain. Tapi setelah saya mengikuti pelajaran Bapak, maka sekarang saya mendalami Kristen. Apakah boleh Pak saya dari agama lain pindah ke Kristen sedangkan KTP dan akte lahir saya semuanya agama lain itu? Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya jadi bimbang, mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Kalau tulisan agama di KTP bukan karena mau kita, tidak salah. Tapi kalau kita mau, tulis deh agama lain supaya aman saya. Nah itu menyangkal Yesus namanya. Tapi kalau karena memang terkondisi demikian bukan karena kita mau, tidak salah. Akte lahir saya kira juga tidak masalah. Tetapi jika mungkin KTP ganti agama. Akte lahir sudah tidak mungkin ganti. Tetapi KTP sebaiknya ganti. Ya. Tidak seharusnya ya, tapi ini tidak mutlak. Kepada yang bertanya ini selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Selamat datang. Anda mengambil keputusan pilihan yang tepat. Kami mengasihi dan menyambut sebagai keluarga besar, anggota kerajaan Allah. Pesan saya, tidak semua orang Kristen bisa dijadikan saudara. Nanti malah kecewa Anda. Yang bisa dijadikan saudara adalah orang percaya yang benar. Pecinta suara kebenaran, saya sebagai penganjurnya dari forum suara kebenaran ini, menyambut Anda sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan berkati. 0852965 sekian dari Medan. Salam Pak, saya mau bertanya Pak. Bapak mengatakan bahwa orang yang salah mendengar Injil akan diselamatkan meski menjadi masyarakat surga. Yang saya tanyakan bagaimana Pak jika orang yang pindah agama karena dia salah mendengar Injil di gereja. Apakah dia juga akan diselamatkan jika dia hidup berkelakuan baik saat dia pindah agama? Terima kasih. Kalau ada orang Kristen sampai pindah agama, itu harus dilihat kausalitas atau penyebabnya. Tetapi selama saya menjadi orang Kristen, kalau saya lihat orang Kristen pindah agama, ini subjektif ya. Apalagi agama yang menentang kekristenan, itu biasanya memiliki perilaku yang aneh. You buktikan sendiri. Tetapi saya tidak katakan mutlak. Kalau orang pindah agama dari Kristen ke yang lain lalu jadi aneh. Kita tidak tahu penyebab apa sampai pindah. Mungkin waktu dulu masuk Kristen karena hanya ikut-ikutan istri. Dari kecil menjadi Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Sebenarnya juga tidak pernah menjadi Kristen. Kristen itu artinya seperti Kristus. Jadi kalau orang pindah agama juga sebenarnya dalam konteks Kristen kita tidak mudah bisa mengatakan dia menyangkali imannya. Dia tidak pernah beriman. Iman yang benar itu melakukan kehendak Bapa menjadi makin seperti Yesus. Jadi kasus mengenai orang Kristen masuk non-Kristen harus dilihat dari per individu. Tidak bisa diformatkan secara umum atau digeneralisasikan. Lalu orang yang salah mendengar Injil akan diselamatkan meski menjadi masyarakat kerajaan surga. Juga tidak otomatis. Kalau dia mengasihi sama seperti diri sendiri, baru ya bisa menjadi anggota masyarakat. Ingat, perbuatan baik itu mengasihi sama seperti diri sendiri. Oke, terima kasih. 0818 0865 sekian. Salam Om Eras, perkenalkan saya. Saya baru mendengar khotbah Om sekitar 5 tahun lebih. Hati saya tertusuk dengan khotbah dengan
khotbah-khotbah Saya suka datang di CityCon dan beribadah di sana. Pertama kali saya lihat secara langsung, saya menangis dan bersyukur bisa tahu dan mendengar khotbah-khotbah Banyak pertanyaan di otak saya tiap baca Alkitab yang membingungkan dan saya tidak mengerti, tetapi mendengar saya banyak mengerti. Terima kasih Saya pernah memutuskan untuk tidak menikah dan hidup kudus saja. Tetapi ada kalimat supaya menikah, tidak menikah harus tanya Tuhan. Singkat cerita, saya buka hati dan sekarang sudah menikah. Tapi karena suami saya bekerja di luar negeri, kami demi finansial yang lebih baik, jadi kami LDR itu apa ya? Long distance relationship. LDR itu long distance relationship. Meskipun sudah menikah, kami sudah LDR hampir 3 tahun. Pertanyaan saya, apa pendapat tentang keadaan kami ini? Karena saya ingin sekali mendengar pendapat Menurut saya apapun yang Tuhan lakukan dasarnya dari segala sesuatu itu adalah cinta kasih. Apakah setuju? Terima kasih stay safe, God bless you always. Yang kedua, menurut saya apapun yang Tuhan lakukan dasarnya dari segala sesuatu adalah cinta kasih. Apapun yang Tuhan lakukan dasarnya dari segala sesuatu adalah cinta kasih. Cinta kasihnya siapa ini? Cinta kasihnya Tuhan atau kita? Kalau Tuhan benar, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dasarnya cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Apa pendapat tentang keadaan kami ini? Wah, saya tidak bisa menilai. Waktu menikah, apakah benar-benar Tuhan memberi petunjuk untuk menikah? Ya. Tetapi apapun yang sudah terjadi, kita harus pikul bersama. Artinya kita harus jalani. Ya. Mengambil keputusan tidak menikah itu bagus jika Tuhan menghendaki. Jika tidak, ya jangan mau-mau sendiri. Tetapi setelah menikah harus long distance relationship. Ini saya juga tidak mengerti mengapa harus LDR. Tetapi kan tidak LDR selamanya kan? Hanya beberapa saat lalu mestinya nanti kumpul karena tidak baik. Berpisah lama itu tidak baik. Dan saya tidak tahu punya anak tidak ini. Nah sekarang kepada yang menanyakan saya mau berkata, jangan menoleh ke belakang. Kita sudah ambil keputusan, kita sudah menikah. Sekarang kita terus mengembangkan diri untuk menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ya, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Oke, Salam Pak Eras, perkenalkan saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang sudah dari kecil Kristen, namun baru 3 tahun mengalami bangun rohani. Usia sekarang 33 tahun, saya pertama kali dengar Pak Eras karena diajak pacar saya yang sekarang jadi suami di gedung seberang Mall Imperium Pluit. Dan baru seminggu belakangan dengan banyak kebetulan saya jadi nemuin khotbah Bapak online. Dan sangat merinding banget karena apa yang saya rasakan semua Bapak perbincangkan. Soal kerinduan akan langit baru, langit bumi baru, dan soal penguasa dunia. Saya pikir saya gila atau mengada-ada. Merasa dapat konviksi Roh Kudus. Namun saya tidak yakin masa saya pantas dapat keyakinan seperti itu. Seperti yang Paulus bilang misteri. Singkat cerita, saya sekarang sedang di UK karena suami sekolah beserta 2 anak kami. Sejak kami kehilangan anak ketiga yang meninggal di kandungan, hanya beda 4 minggu dari tanggal kelahiran, saya secara konsisten mendapat konviksi yang semakin hari semakin seperti realita, dimensi baru bahwa kuasa gelap itu masif, meluas. Ya, mendapat keyakinan, mendapatkan input atau insight. Seperti yang Bapak katakan, dan saya terbeban berat untuk seperti membangunkan orang-orang percaya di sekitar saya untuk bangkit siap-siap sedia. Dan jangan terbawa trik si jahat yang suka sekali menyimpangkan fokus kita dalam mengerjakan perkara kekekalan. Dan sejak saat itu yang saya jadi semakin terbentuk appetite untuk menyelami firman Tuhan.
selera, dan terus-menerus mengerjakan hidup kudus setiap hari dan bergaul dengan Tuhan di setiap perkara sekecil apapun. Pertanyaan saya dari mana, Pak, kalau konviksi dan isi-isi pikiran ini datangnya dari Roh Kudus dan bukan manipulasi si jahat? Ya. Dan bagaimana pendapat Bapak untuk anak saya yang umur 4,5 tahun dan suka cerita mimpi buruk sampai ketakutan? Deep in heart saya merasa ini kerjaan si jahat yang gak mempan lagi serang saya dan suami, sekarang coba-coba ke anak kami. Apakah mungkin begitu, Pak? Atau saya yang berlebihan? Mohon pencerahannya, Pak. Salam spiritual warfare, ya. Peperangan rohani maksudnya, ya. Saya berdoa supaya Tuhan terus pakai Pak Eras menyuarakan apa adanya dan terus berkumandang sampai jiwa-jiwa bangun kembali dan balik on track dengan Tuhan, siap dipakai. Semuanya siap-siap menyambut Kristus datang kembali. Yang pertama, kalau konviksi itu isi pikiran dari Roh Kudus, pertama tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya. Yang kedua, membangkitkan perasaan damai sejahtera. Tapi ini pun juga bisa menjadi bias kalau orang memang masih menikmati sukacita dunia, sehingga damai sejahteranya bisa tidak menjadi ukuran. Kalau orang menjadikan Tuhan dan kerajaannya itu sebagai kesukaannya, itu damai sejahteranya jadi ukuran. Apakah konviksi-konviksi yang kita terima itu dari Tuhan atau bukan? Nah, ini harus tahu, ya. Harus kita pahami kalau memang itu kalau memang dari Tuhan itu pasti tidak bertentangan dengan Roh Kudus, ya. Tidak bertentangan dengan firman, kalau suara dari Roh Kudus memberi kita damai sejahtera, ya. Ada perasaan damai sejahtera, ya. Dan ada iman, ini dari Tuhan. Kalau masih meragukan, ya hati-hati. Yang keempat, jika kita menurutinya akan membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Yang kelima, jika suara itu, konviksi itu, molekul-molekul itu, atau insight itu dari Roh Kudus, maka membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu bisa kita ukur. Sesuai firman Tuhan, kita damai sejahtera menerimanya, kita punya iman, membuat kita mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Nah, mengenai anak usia 4,5 tahun yang suka cerita mimpi buruk, yang pertama kita harus melihat dulu apa yang dia tonton, apa yang suka dia lihat. Itu harus kita lihat, jangan karena dia suka nonton film-film, ya, sehingga dia menjadi ketakutan seperti itu. Di sini orang tua harus melindungi anak-anak dari tontonan yang tidak patut. Tetapi apapun, ya, orang tua yang hidup benar dalam penyembahan, ada penyembahan di rumah, ada pedupaan yang kudus istilahnya ke hadapan Bapak, setan nggak bisa masuk rumah Anda. Tidak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Ya, kasih antara suami istri terbangun dengan indah, penyembahan, lagu-lagu rohani, ya, khotbah-khotbah disuarakan di rumah, pasti iblis tidak akan bisa masuk rumah. Ada di YouTube ada relaxation with God, itu bisa di setel. Nanti satu kali akan saya gabung itu jadi menjadi 2 jam atau 3 jam, lalu bisa disuarakan lagu-lagu saya itu, ya. Oke? Tuhan memberkati. Oke, ini dari UK tadi, ya. Nanti one day kalau ke Jakarta, balik ke Indonesia, balik ke Indo, kita bisa bertemu, ya. Nanti sampaikan, saya yang kirim pertanyaan itu, Pak, yang anak saya yang ketiga meninggal di kandungan, saya akan ingat, ya. Oke. 0811844 sekian. Salam Pak Eras, apa maksud dari Matius 5 ayat 40 dan sampai 42? Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil,
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam padamu. Apakah kita harus selalu berkata ya, mengabulkan kepada mereka yang meminta sesuatu, meminjam sesuatu, uang misalnya. Walaupun kepada mereka yang jahat kepada kita, misalnya kepada mereka yang tidak bertanggung jawab atas pinjaman uang. Seperti halnya Bapak yang tetap menerbitkan matahari kepada orang jahat dan menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Sebenarnya kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat narasi yang tidak bisa kita terima secara harafiah. Tetapi kita harus melihat intinya, main message-nya. Main message-nya adalah kita harus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kebaikan di sini juga harus dalam pimpinan Roh Kudus. Sekalipun kau memberikan seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia. Ya, jangankan meminjami uang, seluruh hartamu kau bagikan tanpa kasih sia-sia. Artinya, semua tindakan kita harus seturut dengan pikiran perasaan Allah. Berkali-kali saya menjelaskan di Anda bertanya Alkitab menjawab, kalau ada orang datang minjam duit, nggak selalu kita kasih. Nanti ada saudara famili yang kalau minta uang kepada kita, kayak kita berutang, kayak kita ini ATM-nya. Akhirnya membuat orang menjadi malas, tidak bertanggung jawab. Orang pinjam uang, kita tanya untuk apa? Saya mau dagang, dagang apa? Ini, nggak akan maju, jangan dikasih. Uang yang kita miliki bukan milik kita, milik Tuhan, harus kita jaga, kita lindungi. Kita harus menolong orang, tetapi bagaimana, kapan, dengan cara bagaimana, itu harus tepat. Kalau tidak, kita malah merusak. Ayat-ayat yang dibaca ini, main message-nya adalah mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, bentuknya ini yang harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Di sini yang dibutuhkan pimpinan Roh Kudus. Ya, bukan sembarangan meminjamkan uang, sembarangan membagi sesuatu kepada orang yang akhirnya malah bisa menjadi rusak. Kalau dikatakan Bapak menerbitkan matahari kepada orang jahat dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, maksudnya Bapak itu adil. Orang seberapa mau dapat rezeki tergantung ketekunan dan kerajinannya. Nah, keadilan Allah seperti ini yang harus juga kita miliki. Kalau kita menolong orang jangan pilih-pilih, tetapi harus melihat si orang yang patut mendapatkan pertolongan itu siapa, ada tatanan. Tuhan memberi matahari dan hujan kepada semua orang merata. Tapi kenyataannya tidak semua orang menyerap berkatnya. Kenapa? Tergantung individu. Nah, kita pun juga menolong orang harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Apakah bantuan kita itu benar-benar memberkati dia atau tidak. Ini belum lagi saya hubungkan dengan jangan memberi mutiara kepada babi, barang yang kudus kepada anjing. Jangan kita sudah begitu baik, tetapi orang itu tidak menghargai kebaikan kita, malah menjadi rusak. Berhati-hati ya, puji Tuhan. 081871 sekian. Salam Pak Era, saya ingin mendapat pencerahan mengenai puasa Ester menurut kekristenan. Dulu pertama kali saya diajak para pendoa untuk puasa Ester dengan pergi menyepi di villa. Saya memang bisa menyelesaikannya dengan baik, tapi tidak berdampak dalam hidup rohani saya. Sudah puasa Ester tapi tidak berdampak. Penglihatan dan nubuat mereka waktu puasa itu tidak ada satupun yang digenapi. Penglihatan nubuat mereka orang lain, waktu puasa itu tidak ada yang tidak satupun digenapi. Kemudian saya jadi sering diajak kembali untuk berdoa puasa. Tapi saya sering menolaknya dengan halus. Saya merasa puasa Ester yang mereka lakukan sering tidak jelas motivasinya untuk puasa Ester. Malah saya merasa itu seakan memaksa Tuhan untuk menjawab pergumulan yang mereka alami. Apakah saya salah menolak ajakan mereka? Dan bagaimana sebenarnya puasa Ester itu dilakukan? Apakah dalam PB orang Kristen, apakah dalam perjanjian baru orang Kristen dianjurkan berpuasa Ester bila menghadapi pergumulan yang dirasakan berat? Mohon pencerahannya dari Pak Eras mengenai hal ini. Terima kasih dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Pak Eras dan keluarga. Saya sedih nih ya dengar begini. Orang Kristen itu kok nggak belajar loh. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan puasa-puasa, termasuk puasa Ester. Puasa dilakukan ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya baru puasa. Tuhan Yesus berkata,
Ketika mempelai itu diangkat, artinya Yesus naik ke surga, baru puasa. Puasa itu harus didorong oleh kebutuhan rohani. Oleh karena satu kebutuhan rohani yang mendesak, orang tidak ingin apa-apa kecuali mau mendekat kepada Tuhan. Bukan karena minta sesuatu, tapi karena mau mengerti kehendak Allah. Kekristenan itu bukan agama dengan model puasa ini, puasa itu. Makanya kalau orang bicara soal puasa Esther, puasa apa, puasa ini, puasa itu, saya diam saja. Puasa itu bagus, tubuh kita punya irama, istirahat, makan, dan lain-lain. Tetapi dasarnya harus karena kehendak Allah. Tubuh kita bait Roh Kudus. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita dengan yang namanya unjuk perasaan. Demo tidak makan. Tidak begitu modelnya. Saya katakan tidak salah. Nggak ikut-ikutan doa Esther. Benar itu. Nubuat mereka tidak ada satupun yang dikenapi. Karena memang tidak benar. Kalau kita punya persoalan, kita harus tahu bagian mana dalam hidup kita yang sedang digarap oleh Tuhan melalui persoalan itu. Jadi kita bukan berdoa untuk menyelesaikan masalah. Kita bergumul untuk mengerti kehendak Allah dan tahu bagian mana dalam hidup kita, karakter mana dalam hidup kita yang digarap, mau diubah oleh Tuhan. Ya, saya kira dengan jawaban ini jelas. Ya, puasa boleh, tapi harus dalam pimpinan Roh Kudus karena tubuh kita bait Roh Kudus. Tidak sembarangan kita pakai untuk unjuk perasaan atau demonstrasi supaya doa-doa kita dijawab. Kalau kita menghadapi kuasa kegelapan, tidak mudah diusirnya. Doa untuk itu. Ada. Tapi kalau untuk masalah ini supaya selesai, supaya dapat penglihatan, tahun depan ada kejadian apa, itu aktualisasi diri. Apalagi hamba Tuhan yang bisa bernubuat, apalagi kalau nubuatnya sampai tepat. Waduh, dia punya nilai tambah. Aktualisasi diri. Aduh, yang begini-begini ini sudah menjadi praktek umum. Dan kita harus peka terhadap praktek-praktek seperti itu. Hamba-hamba Tuhan yang memang nggak cari uang. Memang nggak cari uang, tapi cari nilai diri di atas yang lain. Hati-hati, saudara. Biasanya menggunakan nubuat, doa, pengalaman mujizat yang disaksikan, suara Tuhan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. 0812 84 17 sekian. Pak Eras yang saya hormati, perkenalkan saya ini ibu rumah tangga. Pertanyaan saya, Wahyu 20 12-15. Di ayat 12 dikatakan bahwa orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Tapi kok di ayat 13 dan 14 isinya mengatakan bahwa mereka dimasukkan ke neraka lautan api. Jadi apakah dihakimi hanya untuk dimasukkan ke neraka? Harus dibaca dengan teliti. Yang namanya tidak tertulis. Tapi yang tertulis juga tidak dibuang. Orang yang mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri tidak dibuang. Ikuti pembahasan saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Di ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di kitab kehidupan, ia dilemparkan ke lautan api. Ya kan? Yang tidak ditemukan. Bukan kayak 12-15 ini berarti bahwa yang masuk hanya orang-orang percaya saja yang iman sejati. Tidak ada kata yang percaya saja yang punya iman sejati, itu penafsiran. Dihakimi menurut kitab-kitab itu. Penghakiman kalau hanya untuk membawa orang ke neraka tidak perlu penghakiman. Adanya penghakiman karena ada kemungkinan orang dibenarkan dari perbuatannya. Roma pasal 2, 12-16. Orang yang tidak memiliki Taurat ya, bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu intinya apa? Mengasihi sama seperti diri sendiri. Bukan orang yang punya hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi yang melakukan hukum Taurat. Inti hukum Taurat itu mengasihi sama seperti diri sendiri. Jika tidak, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dibuang ke dalam lautan api. Tentang Daud, apa yang membuat Daud bisa berbeda ya Pak daripada kakak-kakaknya yang lain? Padahal punya orang tua yang sama malah diperlakukan dengan tidak adil alias diremehkan. Yang saya tahu Pak, oh benar itu. Kok malah tumbuh jadi orang yang punya hati yang dikenan Allah.
Padahal biasanya orang-orang seperti itu akan jadi orang minder atau menyimpan rasa sakit hati, mohon pencerahannya. Benar, orang yang menghadapi perlakuan tidak adil, dibully, itu negatifnya menjadi orang minder, tidak percaya diri, ya, rasa tertolak. Tapi sebaliknya kalau menerima perlakuan tidak adil, perlakuan jahat dengan sikap yang benar, malah memurnikan, mendewasakan, menyempurnakan. Lalu ini tergantung siapa? Tergantung individu. Makanya pembicara seperti saya memberikan motivasi supaya bersikap benar terhadap setiap peristiwa dan keadaan hidup ini. Ya, oke. Daud memilih untuk menjadi orang baik. Tapi kenapa ya anak-anak Daud kok tidak seperti dia? Salomo yang paling bagus pun akhir hidupnya menyedihkan. Apa yang salah ya Pak Eras? Saya bingung, bukankah Daud sudah menjadikan hidupnya teladan yang baik? Daud tidak menjadi teladan yang baik. Tidak semua kehidupan Daud bisa dicontoh. Ada tindakan-tindakan Daud yang memalukan. Dan dari tindakan Daud yang memalukan, inilah saudara. Akhirnya wajah Salomo juga tidak lengkap. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun anak juga memiliki kebebasan untuk memilih. Anak orang tuanya baik atau jahat, anak tetap memiliki kehendak bebas untuk memilih, untuk menjadikan dirinya orang baik atau jahat. Jadi yang pertama, tidak semua perbuatan Daud itu baik. Ada bagian-bagian hidup Daud yang memalukan. Bahkan sampai Daud tidak diperkenan membangun bait Allah karena tangannya berdarah. Yang kedua, setiap individu memiliki kebebasan menentukan nasibnya atau keadaannya. Apakah orang tuanya baik atau jahat, dia tetap akan menentukan. Dia sendiri akan tetap menentukan destiny atau nasibnya. Oke, terima kasih ya Pak. Doa saya supaya Bapak terus setia sampai akhir dalam mengajarkan Injil yang murni, tetap rendah hati dan tulus bagi kerajaan Allah. Terima kasih. 0822 30 97 sekian. Salam Pak Eras, saya disebutkan namanya dari Pati Pak. Saya sangat bahagia sekaligus menangis terharu karena Bapak merespon kerinduan saya dan suami untuk berbincang dengan Bapak melalui program Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kami menjadi orang outcast sudah sangat lama Pak. Sampai-sampai kami dibilang jika mati nanti siapa yang akan melayani upacara pemakaman kami jika kami tidak bergereja. Lalu saya ingat perkataan Tuhan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saya tidak bisa ditakut-takuti mantan pendeta suami saya dengan intimidasi. Apalagi saat ini situasi di gereja tersebut baru genting karena suatu permasalahan yang sangat serius berhubungan dengan moral pendetanya. Saya terus terang tidak bisa berkompromi dengan firman Tuhan yang sesuai dengan pengetahuan pendeta tersebut karena sangat bertentangan dengan hati nurani kami. Saya jawab pendeta tersebut, biarkan kami saling mendoakan sendiri ketika kami mati Pak. Itu sudah cukup bagi kami. Mohon bantuannya Pak, bagaimana nasihat Pak Eras untuk kami berdua Pak. Terima kasih. Staf saya akan menghubungi nih. Saya pernah menghubungi tapi tidak diangkat. Staf saya akan menghubungi kalau sampai ada jemaat yang tidak diterima pendetanya, diancam tidak akan dikuburkan kalau mati. Tentu saya sebagai ketua sinode bisa memberikan pelayanan itu. Ya. Rata-rata kami juga telah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Ya, kadang-kadang kalau terpaksa pun kami bisa mengirimkan orang kalau tidak COVID ya dengan pesawat terbang ya. Tidak masalah. Saya mengerti orang-orang yang mengikut pecinta suara kebenaran sampai diusir dari gerejanya dan tidak diancam, tidak dilayani. Itu nggak boleh begitu. Jemaat orang yang nggak ada pendetanya pun kita layani kok, walaupun bukan jemaat kami. Itu kan karena Tuhan, bukan karena denominasi. Tentu kami akan hubungi dulu denominasinya. Pak, ini ada anggota Bapak yang meninggal. Bapak urus ya. Karena nggak ada yang ngurus. Waduh Pak, kami nggak bisa. Oh, saya urus. Kalau bisa silakan. Gitu. Jangan sampai orang mati. Menguburkan orang mati. Aduh.
Semoga hikmat Tuhan Yesus melimpahi untuk Bapak sehingga banyak orang yang terberkati menjadi anak-anak Allah yang berkarakter ilahi. Oke deh. 08216706 sekian-sekian. Salam, saya jemaat dulunya dari lahir. Salam, saya jemaat dulunya dari aliran ini. Dari sampai SMA di gereja itu, nikah di gereja itu. Di pertengahan pernikahan saya istri pertama meninggal. Mulai dari kecil mengalami pergumulan terus. Di tahun 2014 saya pernah mendengar Bapak khotbah tentang begitu hebatnya kemuliaan Tuhan. Kok beda ya Pak Pendeta? Kok beda ya Pak Pendeta Pak Eras dari pengajaran pendeta yang lain? Hampir setiap pagi saya bangun untuk mendengar Bapak khotbah. Saya mengatakan kapan ya Bapak Eras ini buka sinode. Saya nikah lagi tahun 2014 dan pindah ke Medan sekalian cari gereja yang benar. Waktu 2014 itu Bapak belum buka sinode. Kami masih mengalami pergumulan bagaimana supaya berkenan kepada Tuhan dan ekonomi juga supaya dipulihkan Tuhan dan rencana ke depan apa yang Tuhan mau. Sampai di Medan tahun 2015 itu GSKI belum ada di Medan. Saya masuk satu gereja. Saya benar-benar mengalami pergumulan yang sangat berat Pak. Saya sudah bosan dengan gereja lama. Saya menunggu gereja yang Bapak buka. Ternyata Tuhan baik. Tahun 2019 bulan 9 saya ketemu dengan gereja kita di Jalan Perjuangan Medan yang dipimpin oleh Bapak Rudianto Sipahutar. Bantu kami Pak dalam doa apa yang kami lakukan supaya Tuhan buka jalan. Terima kasih. Pak Rudianto Sipahutar, salah satu pendeta dari GSKI. Dan kami mendukung sepenuhnya pelayanan beliau yang saya tahu beliau seorang hamba Tuhan yang bisa dipercayai ya. Jadi bersyukur Lae yang nanya ini bisa mengenal Pak Rudianto. Tetaplah di situ Lae ya. Unang marlojong-lojong atau jangan lari-lari. Stay di situ. Holong ora kutuh di bakasan Tuhan. Saleleng-leleng. Nah, salam buat istri, buat keluarga. Di Bata Pasu Nakudang. Oke, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode yang ke-62.